I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Hairun. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan. Di sini perkenalkan, nama saya Marista Soleman dengan NPM 0204 2211 043. Baik, langsung saja. Dalam dunia ekonomi, ada yang disebut sebagai distribusi pendapatan atau distribusi of income. Distribusi pendapatan adalah pembagian penghasilan di masyarakat. Distribusi pendapatan adalah penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis. Dalam pengertian lain, distribusi pendapatan merujuk pada penyaluran pendapatan melalui penyelesaian pekerjaan dalam pengadaan barang, jasa, dan bidang niaga atau lainnya. Perbedaan distribusi pendapatan antara Indonesia dan negara lainnya, contohnya negara Singapura. Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut, antara lain yang pertama, tingkat penghasilan rata-rata struktur ekonomi, yang kedua, kebijakan pemerintah, dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan tenaga kerja, dan yang keempat, ada faktor geografis. Singapura memiliki lokasi strategis yang memungkinkan untuk menjadi pusat perdagangan internasional dan hubungan logistik, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan penghasilan yang lebih tinggi. Meskipun terdapat perbedaan antara Indonesia dan Singapura dalam distribusi pendapatan, kedua negara tersebut memiliki tantangan dan peluang yang unik dalam mencapai pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Yulita Jati. Saya dari kelompok 4. Di video ini, saya akan membahas tentang jenis-jenis distribusi. Seperti yang kita ketahui, bahwa kegiatan distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menjembatani antara kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi. Oleh karena itu, penting bagi suatu perusahaan untuk melaksanakan proses distribusi dengan baik. Nah, jenis-jenis distribusi di sini berdasarkan salurannya dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yakni distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Langsung saja pada distribusi langsung. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran barang langsung dari produsen kepada konsumen. Contoh kegiatan distribusi yang termasuk distribusi langsung adalah pedagang bakso yang langsung menjual dagangannya itu kepada konsumen atau pembeli bakso. Nah, jenis yang kedua yaitu distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui perdagangan perantaran yang merupakan bagian dari produsen. Misalnya itu pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui konveyor. Nah, yang ketiga itu distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, makeler, komisioner, dan pedagang kecil yang bertindak sebagai perantara. Contoh di sini yaitu kegiatan distribusi tidak langsung adalah PT Pertamina menyalurkan gas LPG melalui agen-agen gas LPG untuk disalurkan kembali ke pengecer hingga kepada konsumen.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang jenis-jenis distribusi. Saya maaf ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hidayat dengan nomor NPM 02 04 22 11 036. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang faktor yang dapat mempengaruhi tentang distribusi pendapatan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, di antaranya meliputi: yang pertama, pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Yang kedua, bertambahnya penduduk yang tinggi sehingga menyebabkan penurunan pendapatan per kapita. Yang ketiga, inflasi di mana pendapatan uang bertambah namun tidak diikuti secara profesional dengan bertambahnya produksi barang. Yang keempat, investasi yang terlalu banyak pada proyek padat modal sehingga menghambat pendistribusian pendapatan pada pekerjaan dan menambah angka pengangguran. Yang kelima, rendahnya mobilitas sosial. Yang keenam, kebijakan pemerintah dalam substitusi impor yang berimbas pada kenaikan harga barang. Yang ketujuh, menurunnya nilai tukar yang berdampak pada industri dalam negeri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah Makatita dengan nomor NPM 0204 22 11 023. Di sini saya akan menunjukkan materi tentang alat ukur pendapatan distribusi. Pengertian alat ukur pendapatan distribusi adalah metode yang digunakan untuk mengukur bagaimana pendapatan didistribusikan di antara anggota masyarakat. Adapun beberapa alat ukur pendapatan distribusi yang paling umum digunakan, yaitu yang pertama, indeks Gini. Indeks Gini adalah ukuran yang paling umum digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan dalam suatu masyarakat. Dan yang kedua, Pulva Lorenz. Pulva Lorenz adalah grafik yang menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat. Yang ketiga, persentil. Persentil adalah nilai tertentu yang membagi populasi 100 menjadi bagian yang sama. Dan yang keempat, koefisien variasi. Koefisien variasi adalah koefisien yang dipergunakan untuk mengukur seberapa banyak variasi yang ada dalam distribusi pendapatan. Yang kelima, indeks Atkinson. Indeks Atkinson adalah ukuran ketimpangan pendapatan yang mengambil nilai di antara 0 dan 1. Dan yang keenam, indeks Theil. Indeks Theil juga digunakan untuk menghitung rasio dengan rata-rata pendapatan sebenarnya dengan rata-rata pendapatan yang mungkin jika distribusi pendapatan sempurna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Giska Amanda Johara dengan NPM 0204 22 11 019. Di sini saya akan melanjutkan materi. Baik, langsung saja materi selanjutnya, yaitu ketimpangan pembangunan dan sosial. Ketimpangan sosial dapat memiliki arti, yaitu bentuk ketidakadilan, baik dalam status dan juga kedudukan yang terdapat di masyarakat. Ketimpangan sosial merupakan sebuah peristiwa yang terjadi pada masyarakat Indonesia dan masyarakat luar, yang disebabkan adanya perbedaan dalam hal kualitas hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Udabarasi dengan NPM 0204 22 11 002. Di sini saya akan membahas materi dengan judul bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Dalam bentuk-bentuk ketimpangan sosial terdapat 6 ketimpangan, yaitu yang pertama, 1. Ketimpangan pengembangan diri manusia. Bentuk ketimpangan ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan seseorang. Ketimpangan pengembangan diri manusia biasanya disebabkan oleh rendahnya pendidikan seseorang yang bisa mempengaruhi pola pikir seseorang tersebut. Tanpa pendidikan yang bagus, seseorang dapat menjadi pemalas, pesimis, dan mudah menyerah. 2. Ketimpangan antar desa dan kota. Ketimpangan sosial yang terjadi antar desa dan kota ternyata disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi geografis dan tipologi desa yang kurang menguntungkan. Hal ini menyebabkan mata pencarian masyarakat desa tidak memiliki banyak alternatif atau pilihan seperti di perkotaan. Misalnya, masyarakat desa yang tinggal di wilayah sekitar pegunungan, mereka akan bekerja sebagai petani atau pedagang. Alasannya karena hanya dari kebun atau sawah mereka bisa mendapatkan sesuatu untuk dimakan dan dijual.
3. Ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berperan dalam pembangunan masyarakat, terutama di bidang sumber daya manusia. Dengan pendidikan, seseorang individu dapat meningkatkan status dan kesejahteraan hidup. Sayangnya, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. 4. Ketimpangan ekonomi antropologi di masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi. Di antaranya, tidak meratanya hasil pembangunan antar daerah serta menurunnya pendapatan per kapita akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas. 5. Ketimpangan pengembangan aset dan kelayangan swasta. Aset dapat diartikan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kekayaan ini bisa berupa benda bangunan, alat atau mesin, produksi, uang tunai dan sebagainya, atau hak kuasa, hak paten, merek dagang, dan goodwill. Kepemilikan aset antara badan-badan usaha di Indonesia masih sangat berpusat pada usaha skala besar, padahal sebagian besar tenaga kerja di Indonesia bekerja di usaha mikro kecil dan mikro menengah (UMKM). 6. Ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi yang berpusat pada wilayah perkotaan. Pembangunan yang tidak merata ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya perbedaan kondisi geografis serta sumber daya alam yang manusia yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Akibat kemampuan suatu daerah dalam pembangunan pertumbuhan ekonomi wilayahnya juga berbeda-beda. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that damn. Bitches on my line, and you know